Kita sebetulnya sudah belajar mengenai cahaya dari SD. Nah, masih ingatkah kalian apa itu pengertian cahaya? Cahaya adalah suatu energi yang berupa gelombang elektromagnetik. Cahaya sendiri tidak memiliki wujud, tidak bisa disentuh, namun cahaya ada di sekitar kita. Karena tidak memiliki wujud, maka kita tidak bisa menyentuh atau memegang cahaya, tetapi cahaya membantu kita untuk melihat benda-benda di sekitar kita. Cahaya memiliki beberapa sifat. Nah, di video kali ini kita akan membahas 3 sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat membentuk garis lurus. Apa buktinya cahaya dapat merambat lurus? Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada ilustrasi di bawah ini, sumber cahayanya adalah api dari lilin. Jika antara api lilin tersebut dengan mata manusia terdapat 3 dinding pemisah, dan dinding-dinding tersebut berlubang dengan posisi lubang yang sama membentuk garis lurus, maka mata manusia akan melihat api dari lilin tersebut. Hal itu membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Selanjutnya kita akan membahas sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya yang mengenai suatu bidang tertentu akan dipantulkan. Ada 2 macam pemantulan. Yang pertama adalah pemantulan teratur atau biasa disebut specular reflection. Pemantulan teratur ini terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh bidang yang rata. Cahaya datang, kemudian bersentuhan dengan permukaan yang rata sehingga dihasilkan pemantulan yang teratur. Cahaya memantul pada permukaan rata akan menghasilkan sudut datang dan sudut pantul yang sama besar. Contoh pemantulan cahaya teratur adalah bayangan yang terbentuk pada saat kita bercermin. Ketika kita bercermin, terjadi pemantulan cahaya yang sempurna. Jenis pemantulan yang berikutnya adalah pemantulan tidak teratur atau biasa disebut pemantulan baur. Pemantulan baur atau diffuse reflection terjadi apabila cahaya datang dan menyentuh permukaan yang tidak rata, sehingga pemantulan yang dihasilkan tidak teratur. Contoh pemantulan baur adalah pada saat kita bercermin atau melihat bayangan kita di permukaan air yang bergelombang. Berikutnya kita akan membahas hukum Snellius 1 pada pemantulan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar datang atau incident ray akan menghasilkan sinar pantul atau reflection ray. Di antara sinar datang dan sinar pantul ada garis normal yang tegak lurus dengan bidang pemantulan. Bunyi hukum Snellius 1 adalah sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Berikutnya, hukum Snellius 2. Perhatikan hukum Snellius 2 pada pemantulan cahaya berikut ini. Antara garis normal dengan sinar datang membentuk sudut datang atau I. Sudut datang adalah sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal. Sementara antara garis normal dengan sinar pantul terbentuk sudut pantul atau R, yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, hukum Snellius 2 menyatakan bahwa sudut datang atau I sama besar dengan sudut pantul atau R. Supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Jika suatu cahaya datang menghasilkan suatu pemantulan, sehingga terbentuk sudut antara sinar datang dengan sinar pantul sebesar 60 derajat. Berapakah besar sudut datangnya? Seperti yang sudah kita bahas tadi, ada garis normal yang merupakan garis tegak lurus dengan bidang pemantulan, sehingga terbentuk I. Sudut I adalah sudut antara garis normal dengan sinar datang, dan sudut R yaitu sudut yang terbentuk antara sinar pantul dengan garis normal. Nah, karena I ditambah dengan R adalah 60 derajat dan I sama dengan R atau I sama besar dengan R, maka kita tinggal bagi 2. 60 derajat dibagi 2, hasilnya I sama dengan 30 derajat.
Nah, berikutnya kita masuk ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan adalah peristiwa perubahan arah cahaya atau peristiwa pembelokan karena adanya perbedaan medium. Perhatikan gambar berikut ini. Sebatang pensil akan tampak seperti patah jika kita masukkan ke dalam air. Hal tersebut menunjukkan adanya pembiasan cahaya akibat perbedaan medium. Mengapa perbedaan medium dapat menyebabkan pembiasan? Cahaya dibiaskan atau dibelokkan karena cahaya melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Agar lebih mudah memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika medium satu adalah udara yang memiliki molekul renggang atau kerapatan optiknya rendah, kemudian cahaya akan merambat masuk ke medium kedua yang merupakan air dengan molekul rapat atau kerapatan optiknya tinggi, maka cahaya akan seperti tampak dibelokkan. Mari kita bahas hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Sinar yang datang dari medium dengan kerapatan renggang menuju ke medium dengan kerapatan tinggi akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias, di mana sinar datang dan sinar bias tersebut akan membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I. Sementara sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal kita sebut sudut bias atau R. Sinar datang dari medium dengan kerapatan renggang yang memasuki medium dengan kerapatan tinggi, sinar biasnya akan dibelokkan mendekati garis normal. Sebaliknya, jika cahaya datang dari medium dengan kerapatan tinggi menuju ke medium dengan kerapatan renggang, akan menghasilkan sinar datang dan sinar bias yang membentuk sudut dengan garis normal. Sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut dengan sudut datang atau I, dan sudut yang terbentuk antara sinar bias dengan garis normal disebut sudut bias atau R. Jadi, sinar datang dari medium dengan kerapatan tinggi yang memasuki medium dengan kerapatan renggang akan menghasilkan sinar bias yang dibelokkan menjauhi garis normal. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai indeks bias atau N. Apa itu indeks bias? Indeks bias adalah nilai yang menunjukkan kerapatan optik suatu medium atau benda di mana cahaya itu merambat. Indeks bias dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan C dibagi V, di mana N adalah indeks bias, C adalah kecepatan cahaya pada ruang hampa sebesar 3 kali 10⁸ meter per second, dan V adalah kecepatan cahaya pada medium dengan satuan meter per second.